Turuti gengsi, malu beli Banjarmasin Class buatan Indonesia. Kini Malaysia cuma pakai LPD usang berusia 40 tahun. Landing platform dock alias LPD Banjarmasin Class menjadi tren kapal perang di kawasan Indo-Pasifik. Saat ini, negara yang tak mampu membeli atau memproduksi sendiri LPD sekelas Banjarmasin Class berarti tak punya mobilitas tinggi, memindahkan pasukan secara besar dan cepat di berbagai wilayah. Bahkan AL Filipina yang terkenal loyo belakangan nambah lagi membeli LPD turunan dari Banjarmasin Class buatan Indonesia. Filipina membeli sekitar 4 unit LPD turunan Banjarmasin Class, yakni Strategic Silo Vessel atau SSV yang dinamai Tarlac Class buatan Indonesia. Filipina bahkan sangat puas dengan SSV lansiran Indonesia. Mereka sampai menugaskan Tarlac Class kunjungan diplomatik ke AL Rusia, hingga diikutsertakan dalam latihan AL terkeren sedunia Rimpak. Filipina bangga dengan SSV buatan Indonesia, hingga akhirnya nambah pesanan lagi. Indonesia tak mematok harga mahal untuk satu unit SSV, ia cuma dibanderol 1,1 triliun saja. Mahal? Jelas tidak, karena harga satu unit rival saja mencapai 1,3 triliun. Harga terjangkau namun kualitas lambung SSV buatan Indonesia terbaik di kelasnya. Ini bukan tipe 071 Cina yang memakai plat baja kaleng-kaleng. SSV Indonesia menawarkan kualitas mumpuni untuk menerjang seasted level 8, makanya ia berani diajak maraton melewati Samudra Atlantik di Pasifik. Meski sudah dipatok harga murah, ada satu negara yang ditawari SSV Indonesia tapi gengsi membelinya. Ia adalah Malaysia. Malaysia gengsi malu membeli kapal LPD Banjarmasin Class buatan Indonesia. Mereka maunya membeli LPD Bernuansa Multirole Support Ship atau MRSS, lansiran Damen Belanda yakni Enforcer. Masalahnya harga Damen Enforcer mahal sekitar 2 hingga 3 triliun per biji. Sementara Malaysia gengsi tinggi, uang pun sulit. Alhasil program MRSS ditunda hingga tahun 2026. Wamenhan Malaysia Adli Zahari menjelaskan kegunaan MRSS akan sangat penting bagi negaranya. Kebutuhan MRSS ini sangat penting dalam melengkapi aset armada TLDM dan memenuhi kebutuhan operasional ATM melalui kemampuan strategik sea lift antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, selain bantuan logistik dan kemanusiaan di internasional. Jelas Adli dikutip dari Air Times pada 24 Oktober 2023. Menurut Adli, Malaysia fokus pemenuhan kapal kombatan dulu selama ini. Gara-gara turuti gengsi malu membeli kapal Banjarmasin Class, mantan Panglima Pasukan Gabungan atau MKAB Letjen Datuk Indra Yazid Arsyad menjelaskan kebutuhan membeli MRSS tak boleh ditunda, bahkan harus dipercepat. Pengadaan 2 kapal MRSS untuk TLDM tidak boleh ditunda lagi, justru pengadaan kapal tersebut harus dipercepat. Menurutnya TLDM perlu segera mengakuisisi kapal MRSS, mengingat usianya yang sudah hampir 40 tahun, jelas dia. Padahal Indonesia sudah menawarkan LPD Banjarmasin Class buatannya, namun Malaysia memilih menuruti gengsi.